Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, ke Pyongyang pada 10-11 Oktober 2025 menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia-Korea Utara setelah jeda selama lebih dari 1 dekade. Langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, tapi juga strategis, mewakili keberlanjutan pendekatan diplomasi aktif dan dialog konstruktif meskipun Korea Utara masih menghadapi tekanan luas dari komunitas internasional. Dalam pertemuan dengan Menlu Choi San-hui, kedua negara menyepakati pembaruan MOU pembentukan mekanisme konsultasi bilateral. Forum ini membuka ruang untuk menjajaki kerja sama lintas sektor, politik, sosial kultural, teknis, hingga olahraga. Indonesia juga mengajukan diri sebagai fasilitator agar Korea Utara dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mekanisme ASEAN, seperti ARF, sebagai upaya memperkuat lintas dialog kawasan. Konteks kunjungan ini semakin kuat ketika bertepatan dengan perayaan 80 tahun Partai Pekerja Korea, yang dihadiri oleh delegasi dari Cina, Rusia, dan Vietnam. Momentum tersebut memberi kesempatan strategis agar Indonesia turut memainkan peran diplomatik dalam suasana multilateral yang kompleks. Di satu sisi, Korea Utara berupaya menampilkan citra negara yang tetap membuka jalur diplomasi di tengah tekanan global. Di sisi lain, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang menjaga keseimbangan antara menjaga kepentingan nasional dan memenuhi komitmen terhadap norma internasional. Namun, langkah ini tidak bebas kritik. Interaksi dengan negara yang dikritik keras atas catatan hak asasi manusia dan program nuklirnya menimbulkan pertanyaan. Seberapa jauh diplomasi engagement dapat diterima secara etis dan politik? Indonesia, sebagai negara yang konsisten menyuarakan HAM, harus menjaga agar penguatan hubungan tidak meniadakan peningkatan mekanisme transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam kerja sama bilateral. Secara historis, Indonesia dan Korea Utara telah menjalin hubungan sejak 1964, dengan ikatan ideologis sejak era Soekarno dan Kim Il-sung. Meski banyak negara menarik diri, Indonesia memilih tetap menjaga jalur diplomasi sebagai upaya alternatif mengurangi ketegangan dan membuka peluang dialog. Kunjungan ini, bila dilaksanakan dengan hati-hati dan seimbang, bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator atau jembatan di tengah blok geopolitik yang semakin terfragmentasi. Dalam jangka menengah, tantangan terbesar adalah menjaga integritas diplomasi, memastikan bahwa kerja sama teknis yang dibangun tidak disalahgunakan, bahwa agenda HAM tidak diabaikan, dan bahwa Indonesia tidak terjebak dalam legitimasi politik tak terkontrol terhadap rezim. Jika mekanisme konsultasi itu dikelola dengan transparan dan konsisten, kunjungan ini bisa menjadi pijakan untuk diplomasi yang lebih pragmatis, tetapi juga tetap bermartabat.